Sejak kita masih kecil, masyarakat telah mengajarkan kita untuk takut pada banyak hal. Takut gagal, takut pada otoritas, takut ditolak, takut sendirian, takut tidak memiliki cukup uang, takut tidak terlihat cukup baik. Kita hidup dalam sebuah dunia yang dibangun di atas fondasi peringatan dan ancaman, sebuah dunia di mana kita diajarkan untuk menghabiskan sebagian besar energi kita untuk menghindari rasa sakit dan mengejar persetujuan. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan menyadari betapa berat dan melelahkannya? Hidup dalam keadaan ketakutan yang konstan, ketakutan itu mengikat potensi Anda. Ketakutan itu menghalangi Anda mengambil risiko yang perlu. Ketakutan itu membungkam suara sejati Anda. Anda mungkin terlihat kuat di luar, tetapi di dalam, Anda adalah tawanan dari begitu banyak phantom bayangan-bayangan yang diciptakan oleh pikiran dan masyarakat Anda. Hari ini kita akan menghancurkan semua phantom itu. Kita akan membongkar mitos bahwa Anda harus takut pada siapapun atau apapun di dunia eksternal. Saya akan memberitahu Anda satu hal, hanya satu hal yang pantas Anda takuti. Satu hal yang, jika Anda gagal menghadapinya, akan menghancurkan potensi dan kebahagiaan Anda jauh lebih parah daripada kegagalan, kritik, atau penolakan apapun dari luar. Jangan takut kepada siapapun, kecuali ini. Kecuali kepada kegagalan. Anda untuk hidup selaras dengan nilai-nilai dan kebenaran terdalam Anda. Ini bukan tentang menjadi ceroboh atau tidak peduli terhadap konsekuensi. Ini adalah tentang mengalihkan fokus ketakutan Anda dari eksternal ke internal. Kita akan membahas 7 pilar, 7 kode yang akan membebaskan Anda dari belenggu ketakutan sosial dan finansial, dan mengarahkan energi Anda untuk melindungi integritas batin Anda. Jika Anda siap untuk menukar rasa takut yang melemahkan dengan rasa hormat yang memberdayakan, mari kita selami pilar pertama. Pilar yang berhubungan dengan opini orang lain. Pilar pertama, menguasai ketakutan opini orang lain. Ketakutan pertama yang harus Anda lepaskan adalah ketakutan pada opini orang lain. Ketakutan ini adalah belenggu sosial yang paling kuat, yang membuat Anda menjadi budak persetujuan orang lain. Mengapa kita takut pada opini? Kita telah diprogram untuk mencari persetujuan karena secara biologis, ditolak oleh suku kita berarti kematian. Dalam dunia modern, penolakan sosial terasa seperti ancaman eksistensial yang sama. Ini membuat kita menarik kembali ide-ide kita, mengubah perilaku kita, dan menghilangkan otentisitas kita agar sesuai dengan cetakan yang disetujui. Apa yang seharusnya ditakuti, Anda tidak perlu takut pada opini orang lain. Anda harus takut pada kegagalan. Anda untuk mengekspresikan diri Anda yang sejati karena rasa takut itu. Anda harus takut pada penyesalan di masa depan karena telah membiarkan visi dan suara Anda dibungkam oleh pendapat orang yang tidak menjalani hidup Anda. Strategi pengalihan fokus. Pertama, akui keterbatasan opini. Opini mereka adalah cerminan dari mereka dan persepsi mereka, bukan Anda dan kenyataan Anda. Kedua, terapkan kerendahan hati. Alih-alih mencari pujian, carilah kebenaran. Jika kritik itu benar dan dapat membantu pertumbuhan Anda, gunakan itu. Jika tidak, abaikan dengan tenang. Prinsip ini mengajarkan, opini orang lain tidak membayar tagihan Anda, tidak membangun bisnis Anda, dan tidak menyelamatkan jiwa Anda. Takutlah pada kebisingan internal yang membungkam kebenaran Anda. Pilar kedua, menguasai ketakutan kegagalan dan risiko. Ketakutan kedua yang harus Anda lepaskan adalah ketakutan pada kegagalan dan risiko. Ketakutan ini adalah belenggu kemajuan yang paling parah, yang membuat Anda stagnan. Mengapa kita takut pada kegagalan? Kegagalan terasa menyakitkan, karena kita telah menggabungkan identitas kita dengan hasil. Kegagalan proyek terasa seperti kegagalan diri secara total. Apa yang seharusnya ditakuti? Anda tidak perlu takut pada kegagalan. Anda harus takut pada tidak bertindak. Anda harus takut pada penyesalan karena tidak pernah mencoba. Kegagalan memberikan data dan pelajaran yang berharga. Stagnasi dan ketidakaktifan hanya memberikan penyesalan yang dingin dan potensi yang terbuang. Strategi pengalihan fokus. Pertama, definisi ulang. Ubah definisi kegagalan dari akhir menjadi pelajaran berharga atau iterasi pertama. Kedua, ketakutan pada kekuatan yang stagnan. Fokuskan rasa takut Anda pada melewatkan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi diri Anda yang lebih kuat. Prinsip ini mengajarkan, kegagalan adalah feedback. Stagnasi adalah hukuman mati. Takutlah pada kehilangan waktu yang tidak akan pernah kembali karena Anda terlalu takut untuk bergerak. Pilar ketiga, menguasai ketakutan pada kehilangan kontrol.
Ketakutan ketiga yang harus Anda lepaskan adalah ketakutan pada kehilangan kontrol. Ketakutan ini adalah belenggu obsesi yang membuat hidup Anda kaku dan tegang. Mengapa kita takut kehilangan kontrol? Kita mencari kontrol sebagai ilusi keamanan. Kita merasa jika kita dapat mengendalikan semua variabel, perilaku orang lain, hasil proyek, masa depan, kita akan terhindar dari rasa sakit. Ini adalah ilusi berbahaya karena dunia pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Apa yang seharusnya ditakuti, Anda tidak perlu takut pada kekacauan di luar. Anda harus takut pada kekakuan internal Anda. Anda harus takut pada kegagalan Anda untuk beradaptasi dan mengalir bersama perubahan yang tak terhindarkan. Kekuatan sejati bukanlah mengendalikan segala sesuatu, tetapi mengendalikan respons Anda terhadap segala sesuatu. Strategi pengalihan fokus. Pertama, membedakan lingkaran. Bedakan secara jelas antara lingkaran kepedulian Anda, hal-hal yang membuat Anda khawatir, baik dan lingkaran pengaruh Anda, hal-hal yang benar-benar dapat Anda ubah. Hanya fokus pada lingkaran pengaruh. Kedua, mencintai ketidakpastian. Berlatih mencintai ketidakpastian sebagai peluang untuk kejutan, pertumbuhan, dan kreativitas. Prinsip ini mengajarkan, kontrol adalah ilusi. Takutlah pada ketidakmampuan Anda untuk beradaptasi, karena adaptabilitas adalah keterampilan bertahan hidup yang paling kuat. Pilar keempat, menguasai ketakutan pada rasa sakit emosional. Ketakutan keempat yang harus Anda lepaskan adalah ketakutan pada rasa sakit emosional. Ketakutan ini adalah belenggu isolasi yang membuat hubungan Anda dangkal. Mengapa kita takut pada rasa sakit? Rasa sakit seperti penolakan, pengkhianatan, kehilangan, terasa mengancam. Untuk melindungi diri, kita membangun tembok pertahanan yang kokoh, bertekad untuk tidak pernah menunjukkan kelemahan atau kebutuhan kita. Apa yang seharusnya ditakuti? Anda tidak perlu takut pada rasa sakit emosional yang sesekali. Anda harus takut pada isolasi dan kesepian yang permanen yang disebabkan oleh pertahanan Anda. Anda harus takut pada kegagalan Anda untuk merasa terhubung dan mencintai secara mendalam. Tembok yang Anda bangun untuk melindungi diri dari rasa sakit juga mencegah Anda mengalami kebahagiaan dan koneksi yang sesungguhnya. Strategi pengalihan fokus. Pertama, kerentanan terukur. Berlatih kerentanan yang strategis. Bagikan satu perjuangan kecil yang tidak fatal dengan orang yang Anda percaya. Ini memperkuat koneksi. Kedua, mencari kedalaman. Alihkan fokus Anda dari menghindari rasa sakit menjadi mencari koneksi yang dalam. Hubungan yang dalam adalah risiko yang layak untuk diambil. Prinsip ini mengajarkan, rasa sakit emosional adalah biaya hidup yang penuh. Takutlah pada kehidupan yang dangkal karena Anda terlalu takut untuk merasa. Pilar kelima, menguasai ketakutan pada kehilangan sumber daya. Ketakutan kelima yang harus Anda lepaskan adalah ketakutan pada kehilangan sumber daya. Ketakutan ini adalah belenggu, kecemasan yang membuat Anda pelit pada diri sendiri dan orang lain. Mengapa kita takut kehilangan? Kita percaya pada mitos kelangkaan bahwa sumber daya, uang, waktu, peluang adalah terbatas, dan jika orang lain memilikinya, kita tidak akan mendapatkannya. Ini mendorong perilaku serakah atau kekurangan. Apa yang seharusnya ditakuti? Anda tidak perlu takut pada kehilangan uang atau waktu. Anda harus takut pada kegagalan Anda untuk menggunakan sumber daya yang Anda miliki sekarang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Anda harus takut pada peluang yang Anda lewatkan karena Anda terlalu fokus menimbun, alih-alih berinvestasi pada pertumbuhan. Strategi pengalihan fokus. Pertama, fokus pada penciptaan. Alihkan energi dari melindungi apa yang Anda miliki menjadi menciptakan apa yang Anda inginkan. Kelimpahan datang dari nilai yang diciptakan, bukan uang yang ditimbun. Kedua, latihan kedermawanan. Lakukan satu tindakan kedermawanan hari ini. Waktu, uang, insight. Ini secara neurologis mengalihkan pikiran Anda dari kelangkaan ke kelimpahan. Prinsip ini mengajarkan, kekurangan adalah pola pikir, bukan kenyataan. Takutlah pada kehilangan waktu Anda yang berharga karena Anda terlalu sibuk mencemaskan hal yang mungkin tidak akan terjadi. Pilar keenam, menguasai ketakutan pada potensi sendiri. Ketakutan keenam yang harus Anda lepaskan adalah ketakutan pada potensi sendiri. Ini adalah belenggu kenyamanan yang mencegah Anda bersinar. Mengapa kita takut pada kebesaran? Menjadi hebat atau sukses, mengubah hidup Anda. Itu memerlukan tanggung jawab yang lebih besar, visibilitas yang lebih besar, dan perubahan dalam hubungan Anda. Kita sering secara bawah sadar mensabotase kesuksesan
Kita sendiri karena kita takut pada konsekuensi dari potensi kita yang penuh. Apa yang seharusnya ditakuti? Anda tidak perlu takut pada kesuksesan atau pengakuan. Anda harus takut pada kegagalan Anda untuk memenuhi potensi yang telah diberikan kepada Anda. Anda harus takut pada kehidupan yang kecil dan tidak signifikan yang Anda pilih karena Anda terlalu takut pada panggilan yang lebih besar. Strategi pengalihan fokus. Pertama, pelukan tanggung jawab. Pandang tanggung jawab yang lebih besar sebagai privilege, bukan beban. Orang besar menyelesaikan masalah besar. Kedua, membangun kekuatan harian. Fokus pada disiplin harian yang kecil. Potensi besar dibangun melalui tindakan kecil yang konsisten. Prinsip ini mengajarkan potensi yang tidak terpenuhi adalah beban yang berat. Takutlah pada kehidupan yang Anda sia-siakan karena Anda terlalu takut untuk menjadi diri Anda yang terbaik. Pilar ketujuh. Satu-satunya ketakutan yang nyata. Setelah melepaskan 6 ketakutan eksternal di atas, kita tiba pada satu-satunya ketakutan yang layak Anda pertahankan. Takut pada kegagalan Anda untuk hidup selaras dengan nilai-nilai dan kebenaran terdalam Anda. Mengapa ini adalah satu-satunya ketakutan? Satu, ini menghancurkan jiwa. Kegagalan ini adalah satu-satunya hal yang dapat menghancurkan kepercayaan diri dan harga diri Anda secara permanen. Ketika Anda berbohong pada diri sendiri, melanggar nilai-nilai Anda, atau mengkhianati panggilan Dian, kritik orang lain tidak lagi penting. Anda sudah menghukum diri sendiri. Dua, ini sepenuhnya terkendali. Opini orang lain, kegagalan proyek atau kehilangan kontrol tidak dapat Anda kendalikan, tetapi integritas internal Anda 100% berada di bawah kendali Anda. Strategi praktis untuk melindungi integritas Anda. Pertama, definisi the core. Tuliskan 3 nilai inti Anda yang tidak dapat dinegosiasikan. Misalnya, kejujuran, keberanian, kebaikan. Kedua, audit harian. Di penghujung hari, tanyakan, apakah tindakan saya hari ini selaras dengan 3 nilai inti ini? Apakah saya mengkhianati diri saya sendiri hari ini? Jika ya, perbaiki segera. Prinsip ini mengajarkan, jangan pernah takut pada siapapun yang tidak dapat mengambil harga diri Anda. Satu-satunya musuh yang dapat melakukan itu adalah diri Anda sendiri. Penutup mengklaim inti keberanian Anda. Kita telah melakukan perjalanan melalui 6 ketakutan phantom dan menemukan satu ketakutan sejati yang layak dihormati. Ketakutan untuk kehilangan integritas Anda. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian sejati adalah menentukan apa yang lebih penting daripada rasa takut Anda. Jadilah prajurit yang melindungi integritas Anda, dan Anda akan menjadi master dari kehidupan Anda. Ingatlah 3 komitmen utama ini. Langkah pertama, identifikasi satu hal yang Anda takuti dari opini orang lain, dan lakukan hal itu hari ini. Langkah kedua, tuliskan 3 nilai inti Anda. Langkah ketiga, di akhir hari, lakukan audit singkat apakah Anda mengkhianati nilai-nilai itu hari ini. Tindakan apa yang akan Anda ambil 5 menit dari sekarang yang menunjukkan bahwa Anda telah memilih untuk berani dan melindungi integritas Anda. Terima kasih telah berani menghadapi phantom ketakutan Anda.